Alqamah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat, wara', kuat beribadah dan rajin pula beramal. Ibunya masih hidup. Rupanya beliau ini setelah berumah tangga kurang memperhatikan ibunya. Karena itu terpaksalah sang ibu mondok sendirian. Dan hal ini berlalu beberapa lama. Sedangkan sang ibu belum juga mendapatkan santunannya menurut semestinya. Maka akibat daripada itu sang ibunda, beliau agak kecewa dan berhati kecil terhadap anaknya Alqamah yang kurang memperhatikan dirinya. Akhirnya pada suatu hari Alqamah jatuh sakit, sehingga sanak saudara kaum familinya telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir. Sementara Alqamah dalam keadaan sakaratul maut, maka di antara yang hadir menalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun beliau tidak dapat mengikutinya, dan hal ini diulang berkali-kali. Namun Alqamah belum juga dapat menirukannya. Malah mulutnya tertutup dan ia membungkam 1000 bahasa. Hanya kelihatan susah dan gelisah dengan matanya yang membelana kemabutan, seakan-akan ia minta tolong. Semua sahabat handai tolong keheran-heranan, sebab mereka tahu benar bahwa Alqamah ini adalah seorang sahabat Nabi yang taat dan wara', dan menurut mereka ia adalah teladan yang baik dicontoh selama hayatnya. Maka dari itu mereka pun bingung sambil saling berbisik-bisik dan saling bertanya, mengapa beliau ini demikian, padahal ia adalah seorang sahabat Nabi yang soleh. Sementara itu sebagian sahabat yang hadir sedang melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dan baginda mengutus beberapa sahabat pula untuk menjemput Alqamah dan melihat keadaannya dari dekat, serta mencoba menelpin kalimat tauhid lagi. Namun sesampainya mereka di tempat pembaringan Alqamah, dan setelah mencoba menelpinkan kalimat tauhid, perubahan Alqamah tidak ada sama sekali. Malah nampaknya tampak gelisah dan tambah menakutkan pula. Akhirnya dijemputlah Rasulullah SAW, dan beliau pun hadir di depan Alqamah, sahabat beliau yang setia itu. Dengan hati yang cemas penuh kasih sayang, baginda menelkinkan kalimat tauhid. Tetapi sayang 1000 sayang, Alqamah daripada mengikuti, malah ia menggelengkan kepalanya. Nabi pun tertegun dan kemudian menanyakan kepada para hadirin, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Hadirin ada yang menjawab, masih ada ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, di manakah ibunya? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu, dia mondok sendirian ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW minta hadirkan ibunya ke situ. Setelah tiba, Nabi pun lalu menanyakan kepadanya tentang hal ihwal Alqamah. Dalam dialog itu ternyata sang ibu ini ada berkecil hati atas sebagian tindakan anaknya ini pada dirinya. Setelah ia berumah tangga dan sampai detik ini, ia belum suka memaafkannya, meskipun Nabi sendiri telah memintanya. Maka Nabi kita akhirnya memerintahkan para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu, api unggun dan minyaknya. Tatkala itu sebagian bertanya, buat apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan tegas, untuk membakar Alqamah ini, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja bulat-bulat daripada kelak dibakar juga dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan itu, ibu kandung Alqamah tidak tega bila anak kandungnya itu sampai dipanggang di matanya sendiri. Dari itu ia segera mendapatkan Nabi dan berkata, wahai junjungan anak, janganlah dibakar anakku ini. Biarlah aku maafkan segala kesalahannya itu, dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Sembari ia naik saksi bahwa aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasulnya. Dan untuk hadirin, aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alqamah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan. Saat itu Nabi menyuruh sahabat untuk melihat Alqamah. Ternyata sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid dengan muka yang jernih dan mata yang sayu, memandang dengan bibir yang tersenyum. Tersungging di bibir itu kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia kembali dengan tenang dan wajah berseri-seri. Alqamah telah kembali ke rahmatullah dengan tenang.
Wallahu a'lam bishawab.